Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Febriana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses mekanisme terjadinya inflamasi. Yang pertama, kita perlu ketahui apa itu inflamasi. Apa sih inflamasi? Inflamasi adalah suatu respon terhadap cedera jaringan ataupun infeksi. Proses alami untuk mempertahankan homeostasis tubuh akibat adanya agen atau senyawa asing yang masuk. Di sini ada mekanisme inflamasi. Yang pertama, otot polos sekitar pembuluh darah menjadi besar, aliran darah menjadi lambat di daerah infeksi tersebut, leukosit menempel pada dinding kapiler dan keluar jaringan. Nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana leukosit menempel dan leukosit keluar jaringan. Lalu yang kedua, ada sel endotel menjadi kecil. Sel endotel tersebut adalah sel penyusun dinding pembuluh darah. Sel endotel ini menjadi kecil, menjadikan ruang antara sel endotel meningkat dan meningkatkan permeabilitas kapiler atau vasodilatasi. Permeabilitas sendiri adalah kemampuan suatu sel untuk mengeluarkan suatu fluida di dalamnya. Lalu yang ketiga, ada molekul adesi diaktifkan pada permukaan sel-sel endotel pada dinding bagian luar kapiler dan terjadi proses ekstravasasi. Proses ekstravasasi sendiri adalah di mana permukaan leukosit yang disebut integrin melekat pada molekul adesi dan memungkinkan leukosit menjadi rata dan mengecil lalu masuk melalui ruang antara sel-sel endotel yang sudah mengecil. Lalu yang keempat, aktivasi jalur koagulasi menyebabkan fibrin clot secara fisik menjebak mikroba infeksius dan mencegah mereka masuk ke aliran darah. Lalu di sini kita bisa lihat yang pertama ini ada senyawa asing masuk ya. Senyawa asing masuk. Di sini yang warna hijau ini adalah gambar pertama ya. Gambar pertama di sini yang warna hijau ini adalah mikroba. Lalu kita bisa lihat ada sinyal-sinyal kimia yang merangsang memberi respon kepada sistem imun kita kalau kita sedang dalam bahaya. Lalu di sini ada jaringan kapiler pembuluh darah. Di sini ada sel darah merah dan sel darah putih. Lalu di gambar kedua bisa kita lihat di sini ada blood clotting elements atau fibrin clot tadi yang menjebak mikroba agar tidak masuk ke dalam pembuluh kapiler. Lalu kemudian di sini ada proses ekstravasasi di mana leukosit jadi mengecil, rata dan keluar dari pembuluh darah dari sel-sel endotel ini menuju daerah yang terkena jejas. Lalu gambar keempat ini adalah proses perbaikan penyembuhan jaringan yang mengalami jejas. Nah, ini gambar lebih jelasnya lagi ya. Bisa kita lihat kalau di sini ada benda asing yang menusuk suatu kulit yang membawa bakteri ini, mikroba ini masuk ke dalam kulit. Lalu di sini ada exudate atau komplement antimikroba protein. Di sini mereka akan menjebak para mikroba agar tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Lalu bisa kita lihat di sini sel-sel endotel dinding pembuluh darah ini mengecil lalu membiarkan leukosit ini keluar dan membunuh bakteri-bakteri tersebut. Ya, bisa kita lihat ini leukositnya menjadi kecil, rata, lalu keluar dan membunuh bakteri-bakteri di sini. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita ada tanda dan gejala terjadinya inflamasi. Yang pertama, rubor, kemerahan. Pasti di sini kita semuanya pernah mengalami suatu benda asing masuk atau tertusuk pada kulit kita. Di mana nanti ketika benda asing tersebut menancap kulit kita, di sekeliling benda asing tersebut kulit kita pasti memerah. Karena kenapa? Di situ darah berkumpul dan melepaskan mediator kimia tubuh seperti leukosit, prostaglandin dan histamin.
Lalu yang kedua ada tumor atau pembengkakan. Di sini yang dimaksud pembengkakan adalah plasma merembas ke dalam jaringan intestinal pada tempat cedera. Kinin mendilatasi arteriol, meningkatkan permeabilitas kapiler. Lalu yang ketiga ada kalor atau panas. Kalor yang disebabkan oleh bertambahnya pengumpulan darah atau karena pirogen, substansi yang menimbulkan demam, mengganggu pusat pengaturan panas hipotalamus. Lalu kemudian ada nyeri. Pasti yang ketika kita mengalami infeksi atau inflamasi pasti nyeri, terasa nyeri. Disebabkan kenapa dia nyeri? Disebabkan oleh pembengkakan pada pelepasan mediator-mediator kimia. Lalu yang terakhir ada fungtiolysa atau loss of function atau hilangnya fungsi yang disebabkan oleh penumpukan cairan pada cedera jaringan dan karena rasa nyeri tersebut. Keduanya mengurangi mobilitas pada daerah yang terkena. Terima kasih. Seperti itu penjelasan saya tentang inflamasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.